di luar briefing. Saya tapi dulu saya itu calegnya Mas. Yang di data kita dapat itu udah meninggal, orangnya ternyata masih hidup. Ikan cucut, ikan lohan dimakan pakai nasi dan sambal terasi. Ayo teman pemilih, belajar kepemiluan bersama kami di podcast Sapa Demokrasi. Ya, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, teman pemilih, kembali lagi di podcast Sapa Demokrasi. Kali ini bersama saya Bayu, staf Subbag Parhumas SDM yang akan memandu podcast episode 13 kali ini. Teman pemilih mungkin ada yang mengikuti sosial media KPU Kabupaten Bantul, baik di Instagram maupun Facebook. Beberapa waktu lalu KPU Kabupaten Bantul melaksanakan sebuah kegiatan yang dinamakan Coktas. Nah, itu tema podcast kita pada episode kali ini ya. Apa itu Coktas ya? Nanti kita akan mengulik, akan membahas lebih tuntas. Saya tidak sendiri ya, kami membawa narasumber yang tentu sangat berkompeten mengenai tema Coktas ini. Saya perkenalkan Bapak Arya Sailendra, Komisioner KPU Kabupaten Bantul, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Halo Pak Arya, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Bayu sendiri gimana Mas kabarnya? Baik, terima kasih Pak Arya sudah hadir di podcast Sapa Demokrasi kali ini. Oke, Mas Bayu. Oke, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang Coktas ya, ada baiknya kita kenalan lebih dulu. Lebih jauh dengan Bapak Arya Sailendra. Ya, teman pemilih mungkin ada yang tidak tahu ya, Pak Arya ini menyandang predikat yang mungkin tidak semua komisioner bisa dapatkan ya Pak Arya ya. Beliau ini menyandang predikat sebagai komisioner termuda di antara komisioner kabupaten kota lain se-daerah istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak Arya? Betul ya, betul. Dan menurut informasi yang saya dapatkan ya dari pusat itu, bahwa Pak Arya ini nomor 2 termuda se-Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ya, saya ingin bertanya ya lebih jauh lagi Pak Arya ya. Kenapa di usia yang masih tergolong muda ya, di antara komisioner ya, komisioner yang lain tertarik untuk berkecimpung di dunia kepemiluan ya? Apalagi background pendidikannya mungkin tidak terlalu berkait langsung dengan kepemiluan. Oke, wow, pertanyaannya di luar briefing. Ya, percayakan suasana Pak. Ya, oke. Yang pertama memang Mas Bayu bisa saya ceritakan sedikit ya. Memang dari awal saya kuliah itu memang saya itu banyak tertarik itu di bidang organisasi. Oh, keorganisasian. Organisasian itu pun sebenarnya kalau bilang secara keaktifan saya di kegiatan sekolah ya pada zaman itu juga memang sangat aktif banget orangnya. Nah, ketambahan pada saat kuliah itu memang apa ya, bisa dibilang tempat saya untuk bisa memaksimalkan apa yang saya ingin dapatkan. Betul. Dalam artian seperti relasi, koneksi dan berbagai macam hal yang bisa saya bangun di kampus. Karena kebetulan kalau misalnya saya juga berprinsip gini Mas, kalau misalnya di kampus itu tapi kita enggak membangun jejaring atau koneksi seluas-luasnya, itu sia-sia. Istilahnya kupu-kupu ya. Jadi sebisa apa ya, pada saat saya masih berstatus mahasiswa itu memang
sangat banyak kegiatan di luar saya berkuliah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok saya kan backgroundnya peternakan Mas ya? Ya, peternakan. Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi tertarik di dunia kepemiluan gitu? Betul, Memang betul. Dari dulu yang memang organisasi yang saya ikuti itu memang ada unsur-unsur politiknya. Oh, ya. Unsur-unsur Jadi sebenarnya politiknya sudah bersinggungan ya. Sudah bersinggungan. Ya. Dan dulu zaman di kampus kan namanya PEMIRA, pemilihan umum mahasiswa. Oh, sudah terlibat. Saya sudah terlibat ya. Saya tapi dulu saya itu calegnya Mas. Oh, penyelenggara pemilunya. Ya, peserta pemilunya, pemiranya seperti itu. Ya. Wah, sangat inspiratif sekali. Semoga teman memilih ya yang menonton ini bisa menjadi inspirasi ya, bahwa kita kuliah terutama mahasiswa ya Pak Arya ya, itu tidak hanya mengenyam pendidikan saja, tapi di luar itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya, di keorganisasian atau mungkin lebih senang olahraga dan sebagainya ya. Budaya betul, kesenian, banyak banget Mas di kampus. Jadi tidak hanya kuliah saja, kuliah pulang. Ya. Oke, terima kasih Pak Arya. Oke. Sangat mencerahkan ini. Oke, kita masuk ya ke pembahasan pokok kita, yaitu Coktas. Ya. Ini mungkin teman pemilih juga yang tidak mengikuti ya, itu apa itu Coktas ya. Pak Arya, sebenarnya apa itu Coktas? Ya, Coktas sendiri itu kan sebenarnya singkatan Mas ya. Oh iya, singkatan ya, betul. Kepanjangannya adalah pencocokan terbatas. Di mana memang pada saat post election ya, bahasanya setelah pemilu ya. Bahasanya yang umum kita pakai di teman-teman penyelenggara itu post election itu memang tugas yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada, dan dikuatkan di PKPU 1 tahun 2025. Oke. Di mana memang dua undang-undang ini mengatur apa saja fungsi dan tugas KPU setelah masa post election dan salah satu kerja nasional utama juga dari KPU RI bahwasanya data pemilih itu adalah data yang harus terus dirawat ya. Karena secara tidak langsung data pemilih itu adalah kita ya merawat orang-orang yang memiliki hak suara. Betul. Untuk menyalurkan ke TPS nanti. Jadi sebisa mungkin kan itu banyak Mas ya, data pemilih itu banyak, betul. Banyak banget. Nah, itu ketika memang hanya dilakukan pada saat pre-election, persiapan itu pasti nggak akan selesai. Besar, kalau bebannya tinggi sekali. Jadi memang untuk sedikit mengurai kepadatan pada saat masa pre-election nanti, nah itu memang juga sudah diatur dalam ketentuan kita itu memelihara data pemilih itu dari masa post-election, seperti itu Mas. Gambaran singkat. Ya, jadi ini sebenarnya sudah menjawab ya pertanyaan dari masyarakat awam ya. Sebenarnya KPU itu kalau setelah pemilu, setelah coblosan itu apa kerjanya? Ternyata salah satunya ada. Ini adalah merawat hak pilih dari masyarakat. Ya. Jadi untuk khususnya di KPU Kabupaten Bantul itu dilaksanakan kapan, Pak? Tadi malah nyambung ke tadi ya Mas, yang tadi Coktasnya malah belum saya jelaskan. Jadi Coktas itu adalah pencocokan terbatas. Oh iya, betul, pencocokan terbatas. Jadi beda dengan coklit. Kalau coklit itu pencocokan dan penelitian lebih detail lagi yang itu dilakukan sama teman-teman Pantarlih sebelum pemilu. Ini setelah pemilu. Nah, ini pencocokan terbatas ini dilakukan oleh SDM yang ada di KPU. Yang mana memang bahasanya itu mengkonfirmasi data yang kita terima dari KPU RI. Betul. Yang KPU RI pasti dapatnya dari Kemendagri dan lain sebagainya Mas ya. Banyak lembaga ya. Banyak lembaga, dan itu memang diturunkan melalui KPU provinsi dan dieksekusi oleh KPU kabupaten kota seperti itu. Jadi namanya pencocokan terbatas. Jadi hanya beberapa data yang sudah turunkan oleh KPU RI yang kemudian kita kabupaten disuruh untuk eksekusi ya, mencocokkan begitu.
Oh, jadi ini kembali ke pertanyaan tadi, KPU Kabupaten Bantul ya khususnya itu sudah dilakukan pada kapan, Pak? Oke, kalau kita kan kalau kabupaten kota itu per triwulan Mas. Oh, 3 bulan. Ya, triwulan. nanti kalau provinsi itu per semester 6 bulan sekali dan nanti setelah itu KPU RI. KPU RI. Nah, biasanya kalau di Bantul itu diawali pada saat bulan Februari kemarin kalau tidak salah. Sudah mulai. Jadi, Februari kemarin sudah mulai. Jadi apa namanya kita itu juga sudah mulai menerima beberapa bukan data Mas ya, maksudnya arahan dari pimpinan untuk mempersiapkan ini. Jadi kalau di PDPB ya Mas ya, pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di kabupaten kota itu kita itu memiliki fokus itu di tiga jenis, yaitu TMS itu yang pasti ya meninggal dunia. Anggota TNI, jadi anggota polisi, tentara ya, Polri yang masuk dan baru. Terus data invalid itu bisa dibilang yang umur 100 tahun lebih, yang pada saat coklit kemarin masih ada. Nah itu harus betul. Dieksekusi ya. Kemungkinan karena inputnya di Disduk tidak punya akte sehingga valid jadi. Karena kan memang kita kalau zaman dulu ya itu simbah-simbah. Benar, mau mengeksekusi data itu kan juga harus ada buktinya, Mas. Betul. Nah, jadi memang kemarin itu arahan dari KPU RI memang untuk memfokuskan itu tadi yang TMS, yang invalid dan ganda. Jadi itu, dan kita tahu sendiri pada saat ini komisioner KPU RI Bu Betty itu kan orangnya sangat detail ya, detail dan sangat ayo bahwa ini sangat penting. Pemilih itu sangat penting. Nah itu memang tapi ya memang profil pimpinan ya harus gitu Mas ya. Jadi memang kita harus mengeksekusi semua data yang diarahkan ke KPU kabupaten kota seperti itu. Jadi ditegaskan lagi ya Pak Arya ya, bahwa data pemilih yang perlu dicoktas itu tadi ada yang berapa kategori tadi. Oke. Nah, kalau untuk coktas sendiri Mas ya, kemarin itu kita di Bantul itu memiliki data yang kami rasa meragukan dan butuh konfirmasi langsung ke bawah ke lapangan ya. Betul. Nah, jadi setelah kita terima data dari KPU provinsi, nah itu beberapa data itu diolah di Subak Rendatin. Nah itu langsung diklasifikasi semua diklasifikasi sampai kita menemukan ada 142 data pemilih yang meragukan. Dalam tanda kutip meragukan ya. Butuh konfirmasi. Ya. Jadi kalau di Sidalih itu kan ada ya, jadi ada true, ada false dan sebagainya. Dan itu nanti teman-teman operator dari Subak Rendatin dan sebagainya itu udah jago lah Mas. Sudah paham lah ini. Ya tinggal keluar data. Ya. Nah, itu yang akan dicoktas. Ya, jadi kemarin itu kita menemukan 142 data meragukan yang juga tidak bisa dikonfirmasi oleh Disduk. Betul. Jadi ketika data turun tapi Disduk masih bisa mengkonfirmasi, ini ada dokumennya ya. Dokumennya itu sudah nggak perlu kita cetak. Nah, jadi data yang benar-benar keluar 142 nama itu adalah benar-benar data yang Disduk pun juga tidak mengetahui kejelasannya, kebenarannya. Nah, lanjut dari situ Mas, setelah itu memang kita lakukan koordinasi internal dulu. Internal kita rapat bersama komisioner, sama Pak Sekretaris, sama teman-teman seluruh SDM di KPU Bantul, bahwasanya kita memiliki 142 nama tersebar di 17 Kapanewon. Betul. Dan pada saat itu kalau kalurahannya kalau nggak salah, kalau Bantul kan ada 75 ya. 75. Kemarin itu ada 56 kalurahan. Hampir separuh lebih. Hampir separuh lebih. Dan itu kan pasti membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk mencoktas nama-nama itu. Akhirnya setelah internal kita selesai, kita pasti saja
menghubungi Bawaslu. Di mana rekan kita sesama penyelenggara pemilu, di mana memang peran-peran Bawaslu ini kalau di Bantul itu alhamdulillah sangat membantu, Mas. Betul. Nah, yang Bawaslu itu juga kita paparkan terkait proses data yang ada di Bantul seperti apa, dan alhamdulillah teman-teman di Bantul itu membantu kinerja KPU. Jadi nggak hanya sebatas mengawasi, tapi juga membantu mencarikan bukti-bukti dukung. Ya. Nah, itu alhamdulillah di Bantul sangat harmonis lah. Sangat harmonis. KPU Bawaslu-nya. Ya, kerjasama yang baik. Dan kemarin juga dari Bawaslu juga ternyata ada masukan 2 nama DPK pada saat pilkada. Jadi dari data-data itu akhirnya kita putuskan untuk dicoktas di triwulan 3. Triwulan 3 itu bulan Juli, Agustus, September. Betul. Ya, itu. Ya. Oke. Oke. Menarik sekali ya. Mungkin teman pemilih ya yang menonton podcast ini mungkin agak susah membayangkan ya. Kira-kira seperti apa sih Pak Arya? Jadi misalnya kita ambil contoh aja untuk data yang meninggal. Yang meninggal tapi dalam tanda kutip perlu diragukan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh tim KPU Kabupaten Bantul itu ketika ada data itu? Ya. Jadi misalnya tim kemudian turun kemana, apa yang harus dikonfirmasikan, dan data apa yang dibutuhkan untuk konfirmasi. Ya, Kalau kita ambil contoh yang meninggal dunia, Mas. Jadi beberapa data yang turun itu yang pasti kan hasil koordinasi sama Disduk. Ketika pun Disduk tidak tahu tadi sudah disampaikan awal tadi ya. Berarti masih butuh lagi penguat nih. Jadi jangan sampai ternyata yang di data kita dapat itu sudah meninggal, orangnya ternyata masih hidup. Betul. Karena itu sangat berbahaya. Tidak boleh menghilangkan hak pilih orang. Itu kan mengerikan ya buat kami. Nah, akhirnya prosesnya itu kita mulai melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder, Mas. Sebelum coktas itu pasti kita koordinasi dengan beberapa stakeholder, dan singkat cerita akhirnya beberapa data yang akan kita coktas itu semua tim KPU turun ke lapangan berarti dengan pintu masuk ke kelurahan. Jadi ke kelurahan dulu. Ke kelurahan dulu. Jadi di kelurahan itu kita bisa mengecek melalui SIAK, Mas. Karena tiap kelurahan punya operatornya. Punya operator, dan kita melakukan koordinasi. Nah, beberapa teman-teman kita di lapangan itu ada yang beruntung juga. Ternyata di situ ada Pak Dukuhnya, ada Pak RT-nya pas ngumpul di kelurahan. Sudah terkonfirmasi. Sudah terkonfirmasi. Nah, tapi katakanlah gini, ini meninggal dunia di data yang kita dapat. Nah, ketika misalnya dikonfirmasi masih hidup, kita kan harus punya bukti dukung. Betul. Atau untuk menghidupkannya di sidang lagi. Nah, itu kita harus sampai rumahnya, Mas. Sampai ketemu orangnya, keluarga yang memang bisa bersaksi dan sebisa mungkin untuk membuktikan orang itu ternyata masih hidup. Itu kalau bisa kita mempunyai foto yang bersangkutan dengan memegang KTP. Seperti betul. Jadi sangat sah dan sangat legitimate. Bahwa itu masih hidup. Berarti memang data-data tadi ada sesuatu yang membuat itu jadi error mungkin. Sehingga perlu dikonfirmasi. Benar. Inilah tugas KPU. Yang sampaikan Pak Arya tadi, merawat hak pilih. Merawat data pemilih. Jadi setelah data-data itu semua terkonfirmasi di data itu, lalu apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten? Setelah kita turun ke lapangan, Mas, melalui SIAK, melalui Pak Duko, Pak RT dan lain sebagainya, data-data dan bukti-bukti yang kita dapat itu akan diolah melalui Subbak Rendatin dan akan diupload ke Sidalih sebagai bukti. Nah, jadi KPU RI itu juga di Sidalih itu juga membuat istilahnya seperti halaman yang khusus untuk mengupload bukti-bukti pemilih yang diragukan tadi, yang datanya statusnya diragukan tadi. Jadi seperti katakanlah tadi yang meninggal dunia masih hidup, itu ternyata orangnya masih hidup, itu kita upload di situ. Fotonya tadi yang meninggal tapi belum punya akte kematian, itu akte kematiannya kita upload. Habis itu orang-orang seperti yang
purna dari Polri atau TNI Polri, ya. itu SK-nya juga kita upload di situ. Jadi dia bisa punya hak pilih. Ya, nah itu nanti semua data itu bukti itu terangkum di halaman yang di Ade Sigale itu untuk ditarik ke KPU RI, Mas. Ya, seperti itu. Jadi nanti datanya udah ya termutakhir lah bahasanya. Ya. Seperti itu. Jadi memang ini kerja yang istilahnya sangat runtut ya. Ya, sangat runtut, runtutnya banyak banget. Dan kemudian ini diakumulasikan ke pusatnya. Ya, berarti ini pekerjaannya serentak ya dari se-Indonesia semua melakukan hal yang serentak, sama. Mas. Ya, seluruh Indonesia melakukan PDPB ini. Ya. Dan inovasinya juga macam-macam. Ya, kabupaten kota. Ya, karena memang situasi di daerah kan beda-beda. Ya, beda-beda. Baik. Mungkin ini sudah memasuki akhir ya, Pak. Oh iya, siap. Enggak usah lama-lama. Iya. Kita to the point. Yang penting informasinya tersampaikan. Mungkin tadi terlewatkan ya. Ada beberapa istilah yang disampaikan. Mungkin teman pemilih yang menonton ini bingung maksudnya apa. Misalnya SIDALE itu apa, Pak Ari? SIDALE itu Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi itu sebuah sistem ya, tapi yang dipunyai oleh KPU. Dan itu yang megang operator. Jadi bukan untuk publik ya. Bukan publik, dan pun komisioner pun juga beberapa kalau bisa ya jangan pegang. Ya. Karena itu berisi data-data pemilih yang dikecualikan. Terima oleh publik. Ya, betul. Jadi memang betul rahasia, dan itu kan memang kalau SIDALE itu memang biasanya teman-teman PNS ya atau P3K, karena di Panca Prasetya pun mereka itu sudah bersedia menjaga kerahasiaan data negara dan lain sebagainya. Dan pun sebenarnya kayak komisioner seperti saya pun, yaitu kalau bisa ingu-ingu aja lihat. Karena banyak data seperti tanggal lahir, dan itu kan data pribadi. Walaupun sepengetahuan saya memang ketika keluar nanti banyak bintangnya. Benar. Tapi tetap data yang rahasia. Dikecualikan. Tidak boleh diketahui publik. Oke, terima kasih Pak Arya. Ini sudah Mas Bayu. Sudah. Ini karena memang temanya kita tema yang sangat fokus ya, cerdas sehingga bahasanya sangat-sangat padat dan to the point saja. Dan jangan lupa, ini kan sudah masuk ke triwulan 4. Oke, betul. Nanti Bantul ada coktas lanjutan. Kalau ada turun data, coktas lagi ya, Pak ya. Karena sepertinya awal September kemarin itu memang KPU RI sudah menurunkan data, Mas, tapi masih di provinsi. Masih berhenti di provinsi. Dan informasi terbaru yang saya terima ada data baru dari Kemenlu. Ada Kemenlu juga. Kemenlu itu. Jadi stakeholder yang berhubungan dengan kami itu banyak sebenarnya. Banyak banget, Mas, banyak banget. Kan ada BPJS, BPS, Kemenlu, terus TNI Polri juga ya. TNI Polri. Dan nanti kalau kita terima data dari Kemenlu, ya mungkin seperti JITSES, Rumeni, nanti kita coktas itu nanti akan kita coktas, Mas. Seperti itu. Kalau tinggalnya dibantu tapi kayaknya nggak ada. Menarik sekali. Mungkin di KPU yang lain. Nanti mereka mencoktas timnas naturalisasi. Ya, karena mereka juga punya hak pilih ya. Iya benar, kan warga negara Indonesia. Sehingga 2029 dia memilih. Iya, 12 nanti mereka. Walaupun kan di luar negeri ya. Oke, menarik sekali Pak Arya. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan informasi yang dibagikan. Oke, teman pemilih, seperti itu podcast kali ini di episode 13. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya yang dengan bahasan yang lain, mungkin masih dengan Pak Arya atau mungkin dengan yang lain. Tergantung temanya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya.